Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang koleksi data. Mari kita ikuti video berikut ini. Web scraping. Ayo kerjakan sebuah proyek ini. Web scraping. Aktivitas proyek web scraping. Aktivitas ini dilakukan untuk mengenal proses analisis data, khususnya dalam hal mengoleksi data dari situs web yang dikenal dengan istilah web scraping. Gambar ini menunjukkan beberapa langkah yang bisa diikuti untuk melakukan scraping dalam bahasa Python menggunakan editor online Google Colab. Setelah editor siap digunakan, scraping bisa dimulai dengan proses parsing. Parsing adalah mengambil kode program dari sebuah halaman website secara utuh yang masih dalam bentuk kode HTML. Selanjutnya, kode HTML tersebut diproses setiap elemennya untuk mendapatkan data yang penting yang akan dirangkum. Hasilnya berupa kumpulan data yang diperlukan saja, yang diambil dari data mentah HTML yang utuh sebelumnya. Hasil keluaran sebelumnya masih berupa daftar atau array text data pekerjaan yang mungkin masih sulit dibaca. Data tersebut perlu ditampilkan secara lebih tertata sehingga mudah dibaca. Proses membingkai data atau framing ini bisa dilakukan dengan mudah jika data sudah diperoleh. Salah satu tampilan yang memudahkan pembacaan daftar teks tersebut ialah dalam bentuk tabel. Dengan demikian, kita peroleh hasil dari proses scraping ini dalam bentuk tabel data. Dan kita lihat flowchartnya adalah yang pertama kita mulai, kemudian kita parsing halaman web dan nanti akan mendapatkan data mentah HTML. Kemudian selanjutnya proses HTML, yaitu data dalam array text. Kemudian framing, data ditampilkan dalam bentuk tabel, dan selesai. Mari kita ikuti pembuatan proyek scraping tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buka Google Colaboratory melalui link https://colab.research.google.com dan kemudian buka catatan baru melalui menu File, kemudian New Notebook. Parsing salah satu alamat website lowongan pekerjaan. Gambar berikut menunjukkan kode untuk melakukan parsing alamat website lowongan pekerjaan yang digunakan sebelumnya. Ketik beberapa baris kode program berikut ini di layar Google Colab kalian. Jika dijalankan, kode tersebut akan menyalin kode program yang ada di alamat website yang di-request seperti dicontohkan pada gambar ini. Yang ketiga, olah kode HTML tersebut hingga kalian bisa mengambil data posisi pekerjaannya, instansi yang memberikan pekerjaan, serta gaji yang ditawarkan seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Kemudian visualisasi data atau bar chart. Untuk membuat tampilan grafik atau diagram, kita dapat menggunakan library Python yaitu Plotly. Library ini perlu ditambahkan terlebih dahulu di kode program. Cara penambahannya menggunakan import seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, seperti berikut, yaitu import plotly.express spx. Selanjutnya, setelah library-nya diimport, kita dapat menggunakan fungsionalitas pada library Plotly untuk membuat diagram. Sebagai contoh, kita dapat membuat diagram batang atau bar chart menggunakan fungsi bar, seperti diperlihatkan pada gambar berikut.
Dari kode program tersebut, kita akan menghasilkan sebuah diagram batang seperti yang dicontohkan pada gambar berikut. Pra-pemrosesan data lanjut. Jika diperhatikan pada gambar berikut, beberapa lowongan pekerjaan terlihat menumpuk. Beberapa posisi lowongan pada saat instansi menjadi satu batang saja. Hal ini menyebabkan nominal gaji yang ditunjukkan menjadi tidak valid. Ini terjadi karena kita mengelompokkan lowongan berdasarkan instansinya. Bagaimana jika dikelompokkan berdasarkan posisinya? Tentunya hal ini bukan menjadi solusi karena bisa jadi terdapat beberapa lowongan dengan posisi yang sama dan akan tertumbuk juga. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ialah mengelompokkan lowongan pekerjaan berdasarkan gabungan posisi dan instansi penyedia lowongan. Oleh karena itu, kita perlu mengubah kembali kodenya sehingga posisi dan instansi tidak berada dalam variabel yang berbeda, tetapi disatukan dalam satu variabel. Dalam hal ini variabel posisi saja, seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Baris 18 hingga 28 yang menggantikan kode program sebelumnya. Selanjutnya, bingkai data tersebut ditampilkan cukup untuk dua item saja, yaitu posisi dan gaji. Terakhir, untuk menampilkan diagram batangnya, item yang digunakan diganti dari instansi menjadi posisi seperti pada baris ke-45 gambar berikut, yaitu menggantikan baris 46. Dengan demikian, setiap lowongan akan diperlihatkan secara terpisah seperti pada gambar berikut. Visualisasi data dengan diagram lain. Setiap diagram dan chart memiliki kegunaan masing-masing sesuai karakteristiknya. Diagram batang misalnya digunakan untuk memperlihatkan beberapa item serupa yang perlu dibandingkan. Di sisi lain, diagram lingkaran digunakan untuk memperlihatkan proporsi dari beberapa item yang bisa menjadi bagian utuh dari suatu kasus. Untuk membuat diagram lainnya, kalian dapat mempelajari penggunaannya di alamat ini, yaitu https://plotly.com/python-basic-charts. Sebagai contoh, dapat dicoba untuk membuat diagram lingkaran atau pie chart seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Untuk melakukannya, kode program yang sebelumnya menampilkan diagram batang diganti menjadi kode untuk menampilkan diagram lingkaran seperti berikut. Latihan 11. Untuk membuat diagram scatter, diagram titik dari data lowongan pekerjaan ini, bagaimana kodenya? Sebagai catatan, sebenarnya diagram lingkaran dan diagram scatter kurang tepat jika digunakan dalam kasus ini. Namun demikian, kita dapat menggunakannya sebagai contoh untuk dipelajari pembuatannya karena datanya sudah tersedia. Dapatkah kalian mencari contoh kasus lain yang dapat divisualisasikan menggunakan kedua diagram tersebut? Ayo kita renungkan. Pada unit pembelajaran ini, kalian telah mempelajari tentang bagaimana mengimplementasikan sebuah web scraper dengan menggunakan library dari bahasa Python. Hal ini menjadi alternatif cara yang menggantikan cara sebelumnya, yaitu membuka secara manual satu persatu halaman webnya. Program web scraper ini akan melakukannya untuk kalian. Dari sini, ternyata kalian telah melakukan aktivitas pemrograman seperti halnya yang dilakukan pada unit algoritma pemrograman. Tantangan berpikir. Jika kalian perhatikan, apa bedanya aktivitas pemrograman yang dilakukan di unit analisis data ini dibandingkan dengan yang dilakukan di unit algoritma pemrograman? Pertanyaan renungan berikutnya, apa bedanya mesin scraper yang kalian buat dan mesin pencari yang sering kalian gunakan? Target scraping.
kita telah melakukan web scraping untuk web yang terbuka dan dapat dilihat oleh publik. Jadi, program scraper seperti halnya seseorang yang secara manual melakukannya akan dapat membuka suatu halaman web karena informasi yang ditampilkan pada halaman web tersebut ialah informasi publik. Bagaimana dengan website yang tidak publik? Misalnya, kita hanya dapat menampilkan email setelah melakukan login. Informasi email kita bukan merupakan informasi publik, melainkan informasi private atau privat. Saat kita menampilkan halaman kita di sosial media, hanya kita dan teman-teman kita yang dapat melihat. Halaman di sosial media ini tidak publik dan juga tidak privat, tetapi terbatas kepada sekumpulan tertentu. Apakah kita bisa membuat scraper untuk informasi yang tidak publik? Bolehkah kita mengambil data yang privat seperti itu? Diskusikan dengan teman-teman. Tentang perkakas, kalian telah memanfaatkan library Python untuk melakukan scraping. Program scraper yang kalian tulis hanya untuk membungkus library tersebut agar dapat dijalankan. Menurut kalian, bagaimana program scraper melakukan pengambilan isi halaman web? Library untuk scraping hanya merupakan salah satu library Python untuk analisis data secara keseluruhan. Python tidak hanya menyediakan library untuk scraping, tetapi juga menyediakan banyak library untuk keperluan lainnya. Jika kalian membutuhkan untuk keperluan lain, kalian akan dapat memanfaatkan seperti kalian memanfaatkan library untuk scraping. Eksplorasilah library apa lagi yang dimiliki Python. Sistem visualisasi real-time. Saat kalian melakukan pemesanan ojek online, pelanggan dapat melacak posisi pengendara atau driver sedang di mana saat ini. Pada beberapa tempat, misalnya di bandara, di halte bus, atau di tempat umum, seringkali ada tampilan yang selalu diubah sesuai dengan keadaan saat itu. Pada sistem penerbangan di bandara, misalnya, setiap kali ada pesawat berangkat atau pergi, tampilan akan berubah. Kemudian di bank, tampilan kurs mata uang hari ini juga selalu diperbarui karena kurs tersebut sering berubah. Data kurs ini diambil dari sistem komputer Bank Indonesia atau Bank Sentral. Beberapa data yang sering berubah tersebut menunjukkan bahwa yang ditampilkan ialah data pada waktu saat itu juga, atau yang disebut dengan real time. Untuk kepentingan yang lebih besar, data real time ini divisualisasikan dalam sistem yang disebut dashboard. Jika ingin belajar lebih jauh tentang sistem dashboard, kalian dapat mempelajari website https://gallery.plotly.host/webtrader. Rangkaian program komputer dibutuhkan dari berbagai sumber data. Program komputer tersebut akan berkolaborasi untuk akhirnya menampilkan data yang dilihat pengguna. Bayangkan bahwa setiap mesin atau agen pengolah tersebut adalah sebuah program komputer yang berfungsi sesuai peran masing-masing seperti manusia yang bersinergi di dunia nyata. Namun dalam hal ini, program komputer merupakan program yang aktif bekerja, bukan di dunia fiskal, tetapi di dunia digital. Dapatkah kalian membayangkan hal ini? Buatlah ilustrasi kerjasama yang dilakukan oleh para agen pengolah tersebut. Buatlah infografis dalam bentuk diagram untuk 3 sistem yang diilustrasikan seperti diagram lingkaran tadi. Ada satu catatan menarik mengenai aplikasi ojek online yang bisa didiskusikan. Jika kalian pernah melakukan pemesanan ojek online, kalian lihat bahwa sepeda motor bergerak, tetapi tidak lancar. Mengapa ini bisa terjadi? Kembali ke proyek web scraping, program scraper ini hanya merupakan sebagian kecil dari rangkaian analisis data. Rangkaian yang lengkap ialah mengambil, memproses, menyajikan dalam visualisasi yang memudahkan membaca, menganalisis, menginterpretasi, dan menyimpulkan atau mengambil keputusan. Dari ilustrasi rangkaian proses analisis data tersebut, kita dapat ketahui bahwa pengambilan data dapat dilakukan dengan program, misalnya dengan program yang telah kalian buat. Selanjutnya,
Dari rangkaian proses tersebut, menurut kalian, apakah semua dapat diotomasi dengan menuliskan programnya? Proses mana yang dapat digantikan oleh program komputer dan mana yang sulit atau bahkan tidak mungkin dijadikan program komputer? Kalaupun dapat digantikan oleh program komputer, apakah memang lebih menguntungkan untuk membuat programnya? Jelaskan alasan kalian. Tentang aplikasi. Prediksi dari data dapat dilakukan dengan mudah jika divisualisasikan. Misalnya, dokter dapat menggunakan kurva pertumbuhan berat badan bayi untuk memprediksi perkembangan bayi dan menyatakan kesehatannya. Dengan pengalaman melakukan web scraping tentang lowongan pekerjaan, kalian dapat mencoba untuk membuat grafik mengenai tren kebutuhan programmer. Misalnya, kalian dapat mengambil data lowongan tahun 2019 dan tahun 2020 atau data lowongan setiap bulan di tahun 2021. Selalu menaik, bukan? Dari data tersebut, kalian dapat memperkirakan kira-kira berapa lowongan pekerjaan yang ada di bulan depan. Ingin tahu lebih? Jika kalian tertarik dengan materi ini dan ingin mempelajari lebih lanjut, kalian dapat mengakses ke link berikut ini. Yang pertama, Jobs ID 2020, info lowongan kerja terbaru dan populer 2020. Diakses dari http://jobs.id. Yang kedua, Wikipedia 2020, web scraping. Diakses dari https://n.wikipedia.org/wiki/web scraping. Ulangi. Yang kedua, Wikipedia 2020, web scraping. Diakses dari https://n.wikipedia.org/wiki/web.scraping. Yang ketiga, Google Colaboratory 2020, welcome to Colaboratory. Diakses dari https://collab.research.google.com. Yang keempat, DataQuest 2020, tutorial web scraping with Python using Beautiful Soup. Diakses dari https://www.dataquest.io/blog/web scraping tutorial Python. Yang kelima, PyData 2021, Pandas. Python Data Analysis Library. Diakses dari https://pandas.pydata.org. Yang keempat atau yang keenam, Plotly 2021, Plotly Python Open Source Graphing Library Basic Chat. Diakses dari https://plotly.com/python-basic chat. Yang ketujuh, Plotly 2021, Plotly Dash. Diakses dari https://gallery.plotly.host/webtrader. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.